Beli baru kemarin belum ada 1 minggu, terus saya kasih obat cacing. Habis itu efeknya malah mencret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali dengan saya Kenal Seru Lumam. Kembali lagi untuk segmen hari ini ada satu peternak yang ngemenke datang dari luar kota untuk ketemu saya. Yang pertama niatnya ke sini beli premik, yang kedua beliau mau ajeng nopo jenengan Sharing. Ajeng sharing. Ajeng sharing katanya beliau. Jadi di beberapa pertanyaan tadi sudah sempat tak jawab karena ini juga mau ada pikiran untuk ngerekam, akhirnya ya saya rekam gitu. Jadi intinya begini, beliau tadi beliau cerita di awal tentang sapinya mencret ya. Nah, mencret tadi itu sapinya posisinya baru ya. Baru. Nah, nggih. Sing mun kula critakake napa mawon cobi dibaleni ngono. Beli baru kemarin belum ada 1 minggu, terus saya kasih obat cacing. Habis itu efeknya malah mencret. Terus walaupun kalau jelaskan model apa mawon Pak? Perkarane lali. Jadi begini Pak, yang namanya sapi baru itu mencret biasanya karena tak ulangin ya, karena asam lambung yang naik di dalam alat pencernaan yang lain. Nah, terutama di usus. Usus kan sistemnya harusnya kan tidak seasam seperti di lambung atau di rumen. Ketika jenengan punya sapi baru, sebaiknya sapi itu datang atau selama perjalanan diberikan obat atau minuman herbal yang sejenis penurun kadar asam lambung. Jadi biar sapi ternak sampai kandang tidak mencret atau dehidrasi. Dan di beberapa kejadian yang namanya sapi baru beli sampai kandang mencret itu sering sekali, apalagi belinya pedet. Yang namanya pedet, ketika pembelian pedet itu di bawah 6 bulan yang dimana masa sapinya terlalu rendah, maksudnya terlalu dini, belum waktu sanya sapi di sapi, itu rentan sekali pedetnya gampang sakit. Cara bahasa Jawanya kawus gitu, gampang sakit. Jadi beliau tadi tak saranin untuk pemberian obat penurun kadar asam lambung. Nah, contohnya apa untuk herbalnya? Herbalnya bisa kita untuk pakai daun jambu. Daun jambu sama ditambah air gula atau tetes tebu nggak apa-apa. Jadi selama di perjalanan sapinya tetap dapat energi dari glukosannya dari tetes tebu atau gula merah. Terus untuk menekannya biar tidak kembung, mencret dan sejenisnya itu bisa pakai perasan daun jambu. Untuk takerane pedet minimal 1 botol aqua yang 1,5 liter lah. Untuk sapi besar menyesuaikan kebanyakannya. Intinya pokoknya kalau sapi besar misal sapi betina ya, kita bahas betina yang harga 17 jutaan itu kasih 2 botol 1,5 liter, jadi 3 liter sekali minum. Ya mau nggak mau ya dicorong gitu. Intinya gitu. Terus tadi beliau juga cerita diberikan odot, rumput odot, tapi kok mencret juga gitu. Jadi gini, karena ini masa musim hujan, di mana banyak sekali yang namanya rumput muda itu tumbuh, baru awal-awal tunas. Yang namanya rumput muda itu tinggi akan kadar airnya. Itu riskan sekali yang namanya mencret sama mencret sama kembung. Makanya ketika punya rumput yang masih baru itu kita layu-layukan dengan angin-anginkan dengan cara bonggole atau batangnya itu ditegain, daunnya yang di bawah kebalik gitu, bukan batangnya yang di bawah, daunnya di atas, tapi kita balik bonggolnya yang di atas. Jadi biar cepat layu. Kalau sudah layu baru dikasihkan. Nah, kok masih mencret lagi, kok misal sudah dikasih obat mencret kok masih mencret lagi, ada tanda-tanda sapi itu cacingan. Nah, tapi sebaiknya untuk sapi cacingan yang mencret diberikan ketika mencretnya sudah sembuh. Nah, mencretnya masih, ampun sih lah. Masalah obat cacing itu kan tidak sehalus kayak obat cacing. Karena obat cacing itu dia lumayan kenceng di dalam perut sapi. Nah, pakai obat mencretnya sudah selesai dulu, insya Allah kan dia sudah
terkontrol, situasinya di alat pencernaannya sudah ada bagus, baru kita tembak sama obat cacing. Satu persatu dulu. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan lagi, ada yang tanya lagi, Mas, sapi perlu nggak sih diguyang? Untuk musim pancaroba ini wajib sekali untuk diguyang raketang seminggu sekali. Buatan ketang 1 minggu 1 kali. Karena begini, di musim pancaroba ini itu tingkat kelembapannya kan tinggi ya. Yang namanya tingkat kelembapan tinggi itu suka sekali virus dan bakteri, terutama kayak BEF, kembung, dan pneumonia dan sejenisnya. Intinya demam lah ya, sapi demam, sapi katisen. Niku sangat tinggi sekali. Didi bro. Didi bagus pak. Makanya ketika saya bilang tadi kan jenengan kan cerita nggih. Perlu nggak sih mas yang namanya diguyang? Perlu pak. Orang ketang seminggu sekali. Karena dalam 1 minggu sekali itu kan kita menjaga sanitasi kandang. Sanitasi kandang itu penting sekali. Ketika jenengan gadah kandang dengan sirkulasi udara yang nggak bagus, sinar matahari yang kurang bagus, itu bisa gampangannya kayak jenengan lah. Dengan situasi lingkungan yang tidak sehat, otomatis kan tubuh kita kan juga ikut tidak sehat. Nah, wong di perusahaan sapi besar aja yang peliharanya sapi berhektar-hektar lahannya itu tidak ada yang di kandangnya kok. Nonton. Intinya kalau posisi lingkungannya bagus, sanitasinya bagus, situasinya kandangnya juga bagus, pemberian pakannya juga bagus, insya Allah sapi akan gampang sehat. Insya Allah sapi akan sehat, nggak gampang sakit. Ribut, malah takutnya malah. Apa dipikir sih? Pikir sih. Okay. Terus tadi gini, tak tanya lagi, jenengan niatnya tadi udah pernah pakai mineralisasi belum? Belum pernah. Baru nyoba ini? Baru gara-gara kan punya sapi yang kurus. Nah, lihat di YouTube, di channel jenengan, ada premix sama benefit itu. Kan itu mau nyoba. Oh ngeten. Jenengan pemeliharaannya sistemnya pembibitan atau penggemukan? Pembibitan kan? Pembibitan, berarti breeding ya? Breeding ya. Jadi begini Pak, lihat ke. Jadi beliau langsung beli 9 macam dengan 9 bungkus dengan 2 macam. Minfitnya 4, premiknya belinya langsung 5. Tadi beliau cerita alasannya beli ini itu untuk apa Pak? Ini yang Minifit, ini untuk yang sapi baru-baru, biar cepat gemuk sama cepat birahi. Ngeten. Kalau yang 5, yang premik itu untuk 2 yang hamil. Ngeten. Memang betul Pak, untuk sapi hamil sebenarnya dikasih Minfit juga nggak apa-apa. Cuman karena di sini vitamin B kompleksnya terlalu tinggi, terus ada beberapa kandungan kurkuminnya yang saya pakai di dalam Minfit ini, nanti bisa memicu semi kontraksi dikit, yang menyebabkan kayak itu loh, cairan ketuban itu nanti rembes. Nah, misal yang pelihara kurang teliti, misal memberikan air minumnya tidak secara ad libitum atau pemberian secara terus-menerus, misal pemberiannya melalui comboran kayak sehari 2 kali 3 kali, itu tidak menyarankan pakai ini. Makanya Minfit ini boleh diberikan seminggu 2 kali aja untuk sapi bunting. Kalau ini diberikan ketika bunting, takutnya karena yang namanya vitamin itu bagus ya. Iya gitu. Mineral makro dan mikronya juga bagus. Nanti takutnya ini pedetnya terlalu besar. Iya. Makanya saya menyarankan untuk Minfitnya ini tak suruh memberikan sehari 2 kali, kalau enggak seminggu 2 kali atau 3 kali. Yang hamil. Tapi untuk premiknya ini diberikan setiap hari ketika buntingan nggak apa-apa. Tapi menurut saya sapi bunting itu untuk vitamin boleh diberikan dengan sampingan aja. Ini dicampur minuman nggak apa ya? Bebas. Mau diberikan secara garingan, monggo. Mau diberikan secara basah, monggo. Atau mau dicekoki, monggo. Jadi beliau lihat
produk saya ini dari YouTube dan mau mencoba. Jadi gini Pak, mineral itu atau vitamin B kompleks atau vitamin A D itu sangat penting sekali di amit ya, di pertumbuhan ternak, apalagi ternak itu masih masa pertumbuhan. Contoh kayak ini itu yang saya ceritakan di video saya ya, yang saya upload. Ini ada komposisinya saya itu ada vitamin A, D-nya, ada vitamin B kompleksnya, ada vitamin K dan C-nya, dan mineralnya lengkap. Nah, untuk yang ini itu ada di vitamin A, D, E dan mineral lengkap. Tidak ada vitamin B kompleksnya. Untuk ini sebenarnya bisa untuk meningkatkan nafsu makan, cuman tidak bisa maksimal. Kalau ini insya Allah pemberian 3-5 hari nafsu makan akan mulai kelihatan. Yang baru itu kasih nggak begitu dikasih apa mau? Kasih tebon, kasih dami, terus kasih odot. Mboten nggak Mas? Enggak kayak teman-temannya habis. Oh, ngaten nggih. Masih sisa terus. Nggih, masalahnya sapi baru Pak ya. Ketika sapi baru kan butuh penyesuaian dan adaptasi untuk beberapa waktu. Nah, untuk premix ini tuh biasanya 1 minggu sih saya 1 minggu lebih lah biasanya baru kelihatan. Karena untuk harga menyesuaikan. Tapi kalau saya tidak mungkin memberikan ini dengan harga yang ini gitu, karena aslinya sama Mas. Aslinya sama cuma beda di takaran. Jadi gini Pak, sistemnya di dunia perobatan atau farmasi itu ini yang cerita teman saya yang sudah senior. Di dunia farmasi itu obat dari harga berapa sampai ke berapa ada, semua menyesuaikan. Apalagi yang namanya penelitian itu setiap hari ada. Makanya yang harganya di atas ini pun ada. Sebenarnya kemarin itu saya sama teman sempat. Jadi kan gini Pak, saya itu di sini ada tulisan resep dokter hewan ya. Untuk saya kurang pintar untuk membuat resep. Jadi yang membuat resep sebenarnya ini teman seperjuangan saya dokter hewan yang ada di di suatu tempat. Masih dirahasiakan, belum berani dipublikasi. Iya, masalah. Ini resepnya beliau. Terus karena saya punya channel YouTube ini, terus kemudian bidang sosialisasi juga ada, terus beliau juga ngajak patungan juga sama. Akhirnya kita produksi ini gitu. Terus ini kan gini, obat saya ini premix saya ini sebenarnya ini dasarnya premix semua gitu. Ini sebenarnya dasarnya premix semua karena yang namanya Minfit ini kan ada mineralnya seperti kandungannya di premix. Jadi kemarin itu ada tiga tipe Pak. 3 tipe sing paling ini kan yang paling biasa, ini sedengan sebenarnya. Ada yang paling ekstrim lagi Pak. Satu bungkusnya itu isinya itu 2 kilo. 2,5 kilo kira-kira. Itu harganya mau sekitar 85.000. Kira-kira antara 85 sampai 90.000. Untuk di peternakan yang umum itu kayak terlalu overpriced gitu loh, terlalu tinggi harganya gitu loh. Makanya kita mikir-mikir. Tapi di beberapa situasi, misal seandainya ada beberapa peternak yang request dengan resep yang paling bagus ya nggak apa-apa. Nah, terus untuk masalah manjur dan tidaknya itu kembali lagi di tubuh ternak masing-masing. Karena setiap obat itu punya resistensi sendiri-sendiri. Misal kayak orang A dan orang B, misal kalau sapi ini jenengan ada 2, dikasihkan ini kok ada yang kelihatan, yang satu nggak kelihatan, itu juga ada. Makanya saku. Makanya saya itu selalu bilang tidak semua obat itu sama gitu. Ada yang obat kelas murah itu cocok buat sapi yang sakit, ada yang kelas mahal tidak cocok dengan sapi ini. Karena setiap individu hewan itu punya tingkat penyerapan yang masing-masing. Tapi umumnya secara logika harusnya yang lebih bagus ya lebih bagus gitu. Tapi di beberapa faktor kayak sapi demam itu kan nggak boleh sapi demam itu kan bukan nggak boleh sih, sebenarnya boleh. Cuman resiko sekali kalau kita langsung injeksi antibiotik. Nah, makanya itu teman-teman itu banyak yang pro kontra di dunia praktisi kesehatan hewan itu. Jadi gak kita kasih antibiotik, wong itu memang penyakitnya, ini obatnya. Kalau kita misal kasih antibiotik, wong posisinya lagi demam, nanti bikin sapinya tambah suloyo kan, tambah lemes gitu.
Akhirnya pro kontra gitu. Tinggal kita penafsirnya aja. Tapi sebenarnya itu semua sudah diukur dengan dosis masing-masing. Kayak ini sudah saya ukur sesuainya. Wong mineral di lapangan aja yang harganya di bawah 15.000 banyak. Nah, tapi kan tidak se komplit yang insya Allah ya tidak sekomplit dengan yang saya pakai. Karena untuk kriteria dan labelnya itu memang tidak saya cantumkan karena saya belum punya izin edar secara umum. Jadi harus untuk itu wah ini saya ngurus sampai berapa kandung. Insya Allah kandungan UI-nya tinggi. Insya Allah tinggi lah untuk yang ini kandungan UI-nya di atas 300 ribuan. Terus untuk yang ini kandungan UI-nya di atas 600 ribuan. Berarti itu diminumkan pagi sore enggak masalah ya Mas? Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, dikasihkan sehari 2 kali enggak apa-apa. Ya itu mau Pak. Apa sebenarnya kanton ongkosin jenengan. Semakin dibanding kata ya semakin telah kata. Oke gitu aja, kita sambung jagungannya sama beliau. Ini sudah terlalu lama, baterai saya juga sudah lowbat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa beli ya. Soalnya Pak ya.